pilihan untuk melakukan hal tersebut. Jadi musik sendiri itu ada beberapa yang beda tuh. Kayak misalnya Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Jadi pagi-pagi banget ini kegiatannya saya, seperti biasa ya teman-teman. Sekarang saya udah merutinkan untuk seminggu sekali itu untuk memvakum rumah ini. Karena memang masalah terparah di rumah ini untuk urusan kebersihan itu debunya ya teman-teman, karena cepet banget numpuknya gitu. Nah sekarang untuk setelah merutinkan memvakum rumah ini tuh seminggu sekali, alhamdulillah untuk urusan debunya itu udah agak berkurang gitu ya teman-teman menumpuknya, karena emang di maintain seminggu sekali untuk di vakum kayak gini. Nah hari ini tuh saya selain mau ngevakum seluruh rumah karena mau ngepel setelahnya, ini saya mau memvakum kasur ya teman-teman, karena udah beberapa bulan ini tuh kasurnya nggak divakum, cuman disebelain gitu doang pakai pakai sapu lidih gitu ya. Tapi sebelumnya untuk sekitarannya itu tuh di pinggir-pinggir kasurnya itu tuh banyak banget debu dan juga bukan banyak banget debu, tapi ada debu dan juga rontokan rambut gitu ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya bersihin dulu di pinggir-pinggirnya. Nah setelah itu deh baru saya vakum nanti untuk kasurnya. Dan sebelumnya saya mau menyapa teman-teman semua, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya. Insya Allah apapun yang menjadi hajat teman-teman semua Allah ijabah, amin. Mungkin kalau teman-teman ngelihat saya bolak-balik vakum gitu ya, terus disebelain, divakum lagi, sebelain lagi, vakum lagi, karena emang banyak banget rambut teman-teman yang nempel di kasur gitu ya. Jadi sebelum ngevakum kasurnya itu tuh bener-bener seluruh bagian itu mau saya ilangin dulu dari rambut-rambut yang rontok gitu ya teman-teman. Karena daripada nanti nempel lagi ke kasurnya gitu kan, jadi ya udah makanya sebelum ngevakum untuk kasurnya itu tuh saya mau ngebersihin dulu dari rontokan rambut, terus juga tadi di bagian jendelanya, dan ini tuh di bagian stop kontak untuk listrik itu juga ada debunya gitu ya teman-teman. Jadi ini saya lap-lapin dulu. Terus lemari-lemari juga itu saya lap-lapin karena benar-benar debunya itu ada aja gitu nempel di setiap bagian di ruangan ini gitu ya teman-teman. Jadi sebelum ngevakum untuk kasurnya itu yaitu saya bersihin dulu untuk bagian atas-atasnya dari rambut-rambut rontok kayak gitu. Oke deh, setelah bagian semuanya yang ada di atas-atas gitu ya teman-teman, dan lantainya juga udah menurut saya udah terbebas dari debu. Insya Allah. Ini lanjut saya mau ngevakum si kasurnya ya teman-teman. Nah ini ujungnya mau saya ganti. Jadi untuk ujungnya ini tuh khusus buat ya ngevakum sofa dan ngevakum kasur aja gitu ya, nggak saya campur untuk ngevakum lantai. Jujur ketika bikin video bebersih rumah gitu ya teman-teman, saya tuh agak bingung kalau mau voice overnya, karena yang disambatin atau yang dikeluhin itu masalah debu terus. Saya yakin banget teman-teman kayak apa sih debu lagi gitu loh. Padahal ya setiap hari dibersihin ya teman-teman, walaupun gak setiap hari divakum, cuman seminggu sekali divakum, tapi setiap hari itu disapu, disebelain, dilapin, dikemocengin gitu ya teman-teman. Tapi ya ada aja debunya yang setiap hari pasti kayak banyak, kayak nggak, rumah ini tuh kayak nggak pernah disentuh, kayak rumah ini tuh nggak pernah dibersihin gitu. Tapi emang kalau di kamera atau di video ini tuh nggak kelihatan banget teman-teman. Cuman kalau di kehidupan nyata, ya kehidupan nyata, di aslinya di pandangan mata secara langsung itu tuh debunya tuh banyak banget yang seakan-akan tuh nggak pernah dibersihin gitu. Nah lanjut untuk bagian ruang tengah ini ya teman-teman, tadi kamar udah selesai, terus juga ini TV juga udah saya lap-lapin juga, karena ya itu tadi saya bilang debu lagi dan debu
lagi gitu ya masalahnya, sama rambut rontok. Itu ya teman-teman, rambut rontok saya tuh ada di mana-mana. Karena emang saya berkeliaran, bergentayangan di seluruh ruangan rumah ya teman-teman, dari dapur, ruang sholat, kamar, ruang tengah ini, teras, semua itu ada rambut rontok saya. Kan kalau di apa namanya kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari ketika nggak lagi bikin video, saya nggak pakai jilbab kan ya teman-teman, jadi otomatis rambutnya itu tuh nggak tertampung, nggak tertadah di jilbab gitu ya teman-teman, jadi rontoknya tuh di lantai dan di mana-mana ya gitu deh. Alhamdulillah untuk urusan vakumnya udah selesai. Ini tadi saya udah ngepel juga untuk seluruh bagian ruangan ya teman-teman. Nah lanjut, ini saya mau pasang spray. Jadi di beberapa video sebelumnya, waktu itu tuh di satu momen, saya tuh mau ngerekam dengan 2 kamera gitu ya teman-teman. Yang satu kameranya itu vertikal, yang satu horizontal gitu ya teman-teman. Itu mau niatnya tuh kayak pengen konten selain di YouTube ini, konten di media sosial yang lainnya gitu, maksudnya kayak gitu. Tapi ternyata ketika saya mencoba melakukan itu, baru 2 hari teman-teman saya melakukan itu, saya ngalamin kayak ngerepotan gitu, kayak ngerasa kok kayaknya fokusnya tuh jadi kayak kebelah 2 gitu. Terus juga kayak angle-angle-nya gitu ya. Biasanya tuh kan saya suka ngepindah-pindahin kamera dalam waktu cuman kayak durasi 5 detik atau 10 detik gitu, saya udah ganti angle gitu ya. Saya udah ganti posisi gitu. Ternyata pas untuk 2 kamera itu tuh kayak bikin bingung sendiri gitu, jadinya nggak fokus gitu, dan hasilnya menurut saya jadi nggak bagus. Ternyata kalau dipikir-pikir hebat juga ya kalau ngelihat teman-teman yang lain gitu ya, kalau bikin konten apa namanya, bisa di beberapa sosial media dengan POV yang berbeda gitu ya teman-teman, atau dengan 2 angle yang berbeda gitu, tapi bisa berjalan beriringan. Itu menurut saya hebat banget, karena pas saya ngelakuin sendiri saya nggak bisa ternyata. Mungkin bisa, tapi terlalu menguras ini apa namanya, menguras energi gitu, jadinya malah jadi hasilnya tuh nggak maksimal untuk salah satunya gitu ya teman-teman. Akhirnya saya berpikir ya udahlah, saya fokus di YouTube aja, walaupun belum hasilnya tuh belum kayak setiap bulan gajian gitu ya, tapi alhamdulillah lah ya, apa namanya, kayak ditabung aja, nanti insya Allah akan cair gitu gajinya, amin. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kembali lagi ke video. Untuk pasang spraynya udah selesai. Lanjut deh, ini saya mau ngebersihin teras ya teman-teman. Tapi terutama ini setelah ngepel, saya mau ngebilas kain-pelnya dulu. Tapi nggak saya cuci pakai sabun colek gitu ya teman-teman, biasanya seperti biasanya. Tapi saya bilas doang, nanti nyuci pakai sabun coleknya di kamar mandi aja, karena sabun coleknya ada di kamar mandi dan saya lagi males untuk ngambilnya. Nah ini tuh saya mau nyapu di bagian teras ini, tapi pas ngelihat di rumput sintetis itu tuh ternyata ada kotoran tikus lagi ya teman-teman, tapi ada 1 doang, dan itu tuh aduh bau banget gitu teman-teman. Menurut saya kecium banget untuk hidung sensitif saya itu. Jadinya kemarin tuh saya cari-cari tahu gitu ya, katanya bisa dibersihin juga biar nggak datang-datang lagi tikusnya, itu disiramin untuk si rumputnya atau di bagian-bagian yang ada kotoran tikusnya itu tuh dengan disinfektan atau alkohol gitu. Alhamdulillah waktu zaman pandemi waktu itu ya teman-teman, waktu itu di kantor dibagiin sama bos saya tuh, dikasih disinfektan, dan alhamdulillah sekarang masih ada. Jadi kemarin tuh untuk rumput sintetisnya tuh saya percikin disinfektan, dan alhamdulillah sampai saat ini sih terpantau belum ada gitu ya kotoran tikus lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan tikusnya nggak balik lagi. Dan lanjut, ini saya mau ngebersihin untuk filter vacuum cleaner ya teman-teman. Seperti biasa disiram-siram gini aja, terus disikat-sikatin untuk filternya. Kemarin sempat lihat di sosial media ada orang yang ngasih tips gitu ya, untuk filternya ini yang sedang saya sikatin itu, kalau bisa tuh dilapisin sama tisu. Jadi untuk debu-debunya tuh nempelnya di situ aja, jadi nggak sampai masuk ke sela-sela filternya. Tapi belum saya coba sih, insya Allah nanti deh minggu depannya ketika saya mau ada jadwal ngevakum
rumah lagi, coba saya mau pakein tisu kira-kira efektif atau enggak tipsnya itu. Nanti kalau emang oke, nanti saya share ya untuk videonya. Siapa tahu aja ada teman-teman yang pakai vacuum cleaner seperti modelan punya saya ini. Jadi bisa juga tipsnya dipakai atau diaplikasiin di kegiatan teman-teman ketika ngevakum. Nah, untuk filternya udah selesai ya teman-teman, saya bersihin, lanjut saya nyiramin untuk tanaman ya teman-teman, karena beberapa hari ini kan kalau pagi sampai siang itu tuh panasnya tuh bener-bener cetar membahana gitu ya. Jadi takutnya dia kekeringan gitu karena udah ada beberapa daun yang kuning-kuning kayak gitu, tapi alhamdulillah apa namanya udah saya siramin secara apa secara menyeluruh dan alhamdulillah udah seger lagi. Dan lanjut ke videonya, ini kegiatan saya di dapur. Sebenarnya sih kalau mau diurutin secara nyata, aslinya ini tuh video sebelum kayak saya bersih-bersih ya teman-teman, tapi saya taruh di belakang aja kayak gini. Nah, ini tuh saya mau bikin baceman hati ampela ya teman-teman. Jadi beberapa hari belakangan ini tuh saya lagi sering banget keliengan gitu ya teman-teman, karena mungkin efek saya habis haid ya teman-teman, dan saya tuh kalau tensi selalu darah rendah, jadi kayak mungkin ada efeknya setelah haid itu bikin saya kalau jalan tuh kayak keliengan gitu. Jadinya sama suami kemarin dibeliin untuk hati apela ini cuman beli 10.000, alhamdulillah dapat banyak ya. Cukup beli 10.000 aja karena suami nggak suka, jadi ini yang makan saya aja. Nah, tadi saya ngupasin bawang putih, bawang merah, juga ada lengkuas itu ya teman-teman yang saya cuci. Ini buat bumbunya pakai itu aja ya teman-teman, terus nanti ditambah ketumbar. Untuk bumbunya saya ulek aja ya teman-teman, nggak saya pakai blender karena ya cuma sedikit aja juga, dan blendernya juga ukurannya terlalu besar jadinya kayak gelondangan gitu. Terlalu oblak gitu jadinya kalau pakai blender, jadi enak diulek kayak gini aja. Tadi udah saya tambahin ketumbar ya teman-teman, dan lanjut ini saya ulek terus udah selesai nguleknya. Nah, ini untuk amplaknya ini saya sayat-sayat kayak gitu ya teman-teman, biar dia gampang empuknya, terus juga bumbunya nanti ngeresap. Jadi di bagian ampelanya itu ada ususnya ya teman-teman, udah saya bersihin semua ini loh ya. Tapi untuk video nyuci ati ampelanya ini nggak saya rekam ya teman-teman. Nah, itu ususnya tuh saya lilit-lilitin di ampelanya gitu ya teman-teman, biar dia pas lagi nanti ketika diungkep itu tuh nggak riweh gitu. Nggak riweh, pokoknya kayak ngumpul aja gitu jadi satu untuk usus dan ampelanya ini. Oke deh, ini udah beres ya teman-teman, tinggal masukin bumbunya. Cuman ini untuk bumbunya tuh kayak saya bagi dua aja gitu ya teman-teman. Untuk bagian dasarnya ini, terus lanjut saya taruhin ampelanya karena menurut saya taruh ampela bagian bawah biar cepet empuk untuk ampelanya, karena kan dia lebih kuat, lebih keras gitu ya untuk teksturnya ketimbang bagian hatinya gitu ya teman-teman. Tapi emang bumbunya ini tuh kelihatannya emang nggak banyak ya teman-teman, tapi alhamdulillah sih ketika udah matang ini tuh bumbunya berasa kok meresap gitu ya. Kelihatannya mungkin kok kayak bumbunya dikit banget gitu ya, tapi alhamdulillah sih untuk pas udah matangnya itu rasanya tuh balance kok. Dan saya ini baru pertama kali ya teman-teman bikin baceman hati ampela kayak gini. Biasanya kalau punya hati ampela itu tuh saya masaknya tuh dikecapin aja gitu ya teman-teman. Tapi kan kalau dikecapin kayak gitu, kalau nggak habis tuh disimpan gitu kayak nggak enak gitu ya teman-teman. Tapi kalau di baceman kayak gini, itu disimpan di kulkas, ketika pengen makan hati ampela tinggal goreng aja tuh udah enak kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak lebih praktis aja kalau dibikin baceman. Nah, tadi udah semua masuk bumbunya, tiampelanya juga udah masuk semua. Tadi saya tambahin air, terus untuk bumbu aromatiknya itu saya tambahin daun serai, batang serai, terus juga tadi ada gula merah ya teman-teman. Terus saya tambahin kaldu ayam dan nanti saya tambahin kunyit bubuk gitu ya.
Dan tara, tiba-tiba udah matang aja teman-teman. Ini airnya juga udah asat, terus juga ati amplanya juga udah mateng. Alhamdulillah amplanya juga udah empuk ya teman-teman. Dan ini lanjut kegiatannya. Saya lanjut di malam harinya ya teman-teman. Dan ini videonya saya bikin di hari sebelum saya bersih-bersih ya teman-teman. Makanya pakaiannya ini masih sama. Kalau tadi bersih-bersih itu pakaian setelah ini sebenarnya ya teman-teman. Makanya kalau kok habis pakai bersih-bersih malah dipakai buat malam harinya gitu, enggak ya teman-teman. Jadi ini tuh video sebelumnya sebenarnya, klarifikasi banget nih. Dan lanjut ya teman-teman, ini tuh saya mau bikin menu buka puasa saya teman-teman. Ini menu yang simple aja, jadi saya tuh mau bikin nasi gila ya teman-teman. Dan untuk toppingnya ini saya pakai hati ampela aja ya teman-teman. Sebenarnya saya punya stok bakso, cuman menurut saya ini udah banyak untuk hati ampelanya. Jadi kayak kalau ditambah bakso lagi jadi kayak kebanyakan. Dan ini saya masak cuman buat saya pribadi aja ya teman-teman. Untuk suami enggak, karena suami nggak suka hati ampela. Dan saya tuh lagi kepengen banget nasi gila terus anget-anget gitu ya teman-teman. Jadi ya udah saya bikin buat saya sendiri aja. Nah untuk sayurnya tadi saya pakai kol aja. Sebenarnya kalau ada sawi lebih enak lagi, cuman nggak ada. Jadi ya udah pakai yang ada aja. Nah untuk bumbunya ini cuma bawang putih, bawang merah sama cabai ya teman-teman. Ini cabai merah besar sama cabai rawit. Untuk takarannya teman-teman bebas sesuai sesuai porsi yang sebanyak yang teman-teman mau buat gitu ya. Nah lanjut ya teman-teman, udah selesai saya ulek. Ini lanjut saya mau tumis untuk bumbunya ya. Dan lanjut untuk bumbunya udah tanak, lanjut saya masukin telur ya teman-teman, diorak-arik kayak gini aja biar nanti tuh bumbunya kayak nyemek-nyemek, telur-telur creamy kayak gitu ya. Sebenarnya saya tuh pertama kali makan nasi gila itu ya teman-teman di Kota Tua, dan alhamdulillahnya pertama kali makan nasi gila dan langsung dapet nasi gila yang enak banget. Jadi ketika itu lanjut saya kayak jadi suka banget sama nasi gila, tapi setelahnya saya belum pernah dapat nasi gila yang enak banget seperti yang saya makan di Kota Tua. Jadi pas lagi bikin kayak gini terus rasanya kok kayak mau memuji diri sendiri ya. Tapi bener rasanya tuh enak banget teman-teman, seperti yang pernah saya makan di Kota Tua ini. Jadi ya udahlah, sekarang udah tahu kayak gini bikinnya, ya udah next saya bikin sendiri aja daripada beli ya teman-teman. Nah tadi saya kelupaan masukin kecap. Biasanya kan saya awal-awal tuh ya kalau mau masukin kecap. Nah kira saya baru masukin terakhir tadi, terus saya kasih kaldu ayam, terus saya tambahin air sedikit ya biar si kolnya itu matang. Terus ini tadi saya tambahin saus tiram biar lebih sedap gitu ya teman-teman, sedikit aja. Dan alhamdulillah untuk bumbunya tadi udah matang, terus si ati ampelanya dan si kolnya juga udah matang. Ini baru deh saya tambahin untuk daun bawangnya gitu ya. Alhamdulillah rasanya tuh mantep banget, sedap banget gitu ya. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support channel YouTube saya, menonton sampai dari awal hingga akhir sekarang. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.